Jilid spesial para tukang. Pada suatu hari, bocil kematian bersama kakaknya ini yang merupakan seorang petani ini sedang bermain kayu jati. Bocil kematian ini pun bertugas untuk berjaga duluan, sementara si petani bertugas untuk bersembunyi. Dan pertandingan pun dimulai. Sang petani ini pun berhasil menempelkan tangannya terlebih dulu ke kayu jati sebelum ditemukan oleh bocil kematian. Di ronde yang kedua, giliran si bocil yang bertugas untuk bersembunyi. Dia mencari tempat persembunyian yang sangat amat aman. Namun dia mencari tempat persembunyiannya terlalu overload, overprotective, dan overdosis. Dia pun sampai di suatu tempat yang sangat asing untuknya. Dia pun tersesat dan mak telumpi. Sementara itu si kakak mencarinya sampai kemana-mana. Walaupun sudah mencarinya sampai kemana-mana, hasilnya mak jreng. Sementara itu, saat saya dan asisten saya sedang sibuk-sibuknya bekerja, tiba-tiba sang petani itu meminta bantuan kepada kita untuk membantu mencari bocil kematian. Saya pun berkenan untuk membantunya. Dan saya mulai untuk mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan kita nanti. Setelah selesai menyiapkan perbekalan, kita pun lanjut untuk meminta bantuan kepada kuli perindapan. Dia pun berkenan untuk membantu kita. Lalu dia juga menyiapkan perbekalannya sendiri untuk perjalanan nanti. Setelah selesai, kita bergegas untuk meminta bantuan kepada Abang Gojek. Dan dia pun ternyata juga bersedia untuk membantu kita. Dia pun bergegas untuk menyiapkan perbekalannya untuk perjalanan nanti. Kita juga meminta bantuan kepada kameramen dan kameramennya kameramen saya, dan kameramennya kameramen saya, dan kameramennya kameramen saya, dan kameramen kami hanya saya. Dan mereka pun, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, waalaikumsalamnya, mereka mau membantu kita. Kita semua pun lalu menyatukan kekuatan, menyatukan tekad, menyatukan niat, menyatukan inti sel telur dengan inti sperma, dan membentuk makhluk hidup baru yang disebut dengan zigot atau calon bocil kematian. Lalu kita pun membuat simbol jempol untuk tanda kekompakan dan awal perjalanan kita. Namun baru satu frame aja, mobil Pajero yang panasnya Joko Jero ini sudah mogok guys. Kita semua pun terpaksa harus mendorongnya. Tapi kita pantang menyerah. Demi bocil kematian, kita rela untuk jalan kaki. Setelah berjalan cukup jauh, kita pun sampai di suatu kota. Ini dia kota Ponorogo. Nah, ini pasar aku guys. Aku kan lagi. Nah, kalau ini tembok yang ada tulisan Ponorogo Kota Reok guys. Nah, kalau ini namanya Bujang Ganong. Nah, ini nih yang identik dari Ponorogo, yaitu reoknya guys. Setelah mencari kemana-mana dan sudah berkling-kling lentak tung tang tung des kota, dan tak membuahkan hasil, saya pun memutuskan untuk berpencar. Dan setelah 5 detik berpencar, kita pun berkumpul lagi. Namun hasilnya tetap nihil guys. Tidak ada sedikit pun jejak atau clue-clue yang membantu kita untuk menemukan si bocil kematian. Dan di saat kita semua sedang acting kebingungan, tiba-tiba asisten saya ini memberitahu kita tentang sesuatu. Ternyata dia memberitahu kita kalau ada cewek cantik guys. Dan saat kita dekati, cewek itu seperti memberi kode untuk mengikutinya. Namun di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba sang petani ini marah-marah guys. Seakan-akan dia mengingat tentang suatu hal.
Dan ternyata dia nggak ingat, deng. Pada akhirnya kita berhasil menemukan si bocil kematian dan ending yang sangat membahagiakan. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Ponorogo Ethnic Art of Java yang terkenal dengan seni dan budayanya yang mendunia. Salah satunya adalah reok Ponorogo, tarian khas Ponorogo dan milik Indonesia. Mari bersama-sama dukung reok Ponorogo menjadi warisan budaya Indonesia yang diakui dunia.